Kalian bisa DP secara suka-suka. Halo guys, selamat siang semua. Kembali lagi di YouTube channelnya Sinar Harapan Motor. Dan pastinya masih bersama gua Andreas Diva. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Dan pastinya selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Sore-sore menjelang malam, kita kedatangan ada 5 mobil yang paling banyak dicari para masyarakat yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena mobilnya cukup besar, berkelas SUV, dan pastinya bermesin diesel. Jadi kali ini, di kesempatan saat ini, kita mau mereview ada 5 mobil diesel SUV yang sangat menarik yang ada di belakang saya ini. Ada Ford Everest, ada Mitsubishi Pajero, ada Pajero yang model baru, ada Fortuner pun juga ada 2 unit. Seperti apa spesifikasinya dan berapa harganya, dan pastinya buat kalian semua yang spesial para pecinta YouTube dari Sinar Harapan Motor. Saksikan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel Sinar Harapan Motor. Mobil pertama SUV diesel tahun 2016, yaitu yang di belakang gue ini adalah Toyota Fortuner VRZ 4x2 pasca transmisi otomatis dan berbahan bakar diesel dengan kilometer baru 40 ribuan. Secara depan kalian juga pasti sudah tahu dan mengenali mobil ini, dan nggak asing ya. Ada logo Toyota bagian sini dan lampunya sudah LED proyektor dan dia sudah keren banget, jadi gagah banget. Kita mau cek ke bagian dalam mobil ini yuk guys. Sekarang kita sudah di dalam kabin Fortuner VRZ tahun 2016. Kalau secara dimensi mobil ini ya cukup nyaman dan cukup lengkap multimedia. Kunci sudah kilas, kita coba nyalain dulu. Wow, halus suaranya, sempurna menyalanya. AC sudah digital. Dan kilometernya baru 44.417. Jadi baru 44 ribuan. Untuk kategori mobil diesel tahun 2016 berarti which is sudah 5 tahun. Kilometer 44.000. Berarti setahunnya dia jalannya nggak sampai 10.000 guys. Setir juga masih mulus banget. Masih kulit jeruknya juga masih banyak. Semua dashboard aman, tidak ada masalah. Kalian tinggal pakai aja, udah ada udah ada audio steering suite, pedal shift, tapi dia belum memiliki cruise control. Kaca semua all auto. Jadi mobilnya juga sudah cihuy. Kita mau cek bagasinya yuk guys. Dari sisi belakang mobil Toyota Fortuner VRZ ini sudah ada wiper pastinya. Ada spoiler, kemudian ada chrome di bagian sini dan tulisan Fortuner yang sangat besar yang menandakan mobil ini ya Fortuner gitu ya. Kamera mundur, sensor parkir 4 titik, 1, 2, 3, 4, dan ada logo VRZ. Dan ini tipe yang paling standar, belum yang TRD karena 2016 TRD seperti belum keluar, dia baru keluar TRD itu di tahun 2017. Dan yang menarik dari Fortuner adalah ini dia untuk bagasinya. Dia menggunakan power back door. Jadi untuk membuka atau menutup pintu bagasinya dengan cara otomatis. Kalian bisa akses dari kunci ataupun kalian bisa pencet dari tombol sebelah sini. Bagasi pasti cukup lega karena mobil ini emang memiliki kapasitas bagasi yang besar. Kalau teman-teman ingin menambah bagasi lebih besar, dia bisa dilipat modelnya begini. Jadi dia bisa seperti ini guys. Nah, tuh, begitupun sebelahnya guys. Tuh, jadi kalian sangat mudah dan kalian bisa mendapatkan space yang begitu besar. Cukup lumayan buat kalian bisa ajak keluarga kalian mau liburan kemanapun, dalam kota, luar kota. Mobil ini sangat keren banget. Toyota Fortuner VRZ tahun 2016 dengan transmisi otomatis 4x2 dan bermesin diesel.
Dengan kilometer baru 40 ribuan, 44 ribuan dan pajaknya masih hidup sampai bulan 9 tahun 2022. Kita bandrol cukup dengan harga kredit di angka 375 juta, kalian bisa bawa pulang Toyota Fortuner VRZ 2016 ke rumah kalian. Mobil berikutnya. Mobil yang kedua yang ada di diesel series kali ini yaitu Toyota VRZ juga, tahun 2016 juga, sama seperti mobil yang pertama, tapi dia berwarna putih. Dengan kilometernya, nanti kita langsung cek. Dan pajaknya sedang diproses perpanjang sampai bulan 9 tahun 2022. Dari segi depan, pastinya sama juga seperti berwarna hitam, lampu sudah LED projector, dan dia punya DRL lampu di sini, ada fog lamp, dan pastinya logo Toyota yang cukup besar. Kita mau langsung cek ke bagian kabin atau bagian dalam mobil Toyota Fortuner VRZ 2016 ini. Dari sisi interior pun sama seperti mobil yang berwarna hitam. Yang membedakan hanyalah satu. Tapi sebelumnya kita nyalakan dulu, jangan-jangan mobilnya nggak nyala. Wow, menyala dengan sempurna. AC juga dingin, nggak ada masalah. Dan pengaturan setirnya bisa tilt dan teleskopik, jadi kalian bisa tarik dan turun naik gitu ya, bisa tilt dan teleskopik. Kilometernya yang berbeda dengan mobil yang hitam pertama adalah di kilometer yang putih ini adalah 36.300 km. Audio steering suite, pedal shift semua sama. Kaca juga all auto, bagian sini ada power mode, ada eco mode, head unit juga udah bisa touchscreen, udah ada kamera mundur, udah sensor parkir, AC juga udah digital, lampu udah LED, sun visor juga udah ada lampu. Wah, jadi mobil ini cukup lengkap. Lampunya pun juga sudah auto, wipernya pun juga bisa diatur intermittennya. Jadi, dan satu hal yang menarik dari Fortuner ini, dia punya cooler box nih guys. Nah, di sini ada cooler box, jadi ada ventilasi AC. Kalau teman-teman ingin taruh minuman kalian biar dingin, kalian bisa masukkan di bagian sini. Bahan semua kulit, soft touch. Di sini soft touch tapi ini masih plastik. Di sini plastik tapi di sini soft touch semuanya. Kita mau cek bagian belakang dari mobil Toyota Fortuner ini. Dari sisi belakang, Fortuner VRZ 2016 ini pun juga sama seperti yang warna hitam. Ada tulisan Fortuner, ada wiper, ada spoiler, ada kamera belakang, ada 4 titik sensor parkir, ada tulisan VRZ, dan semua lampunya pun sudah LED kecuali lampu sen dan lampu mundurnya yang belum LED. Tapi lampu senja atau lampu pengereman semua sudah LED. Dan ya itu dia, yang menarik dari Fortuner adalah pintu power back door. Power back door yang memudahkan kalian di saat kalian mau buka atau menutup pintu bisa secara otomatis. Jadi kalau kalian lagi bawa barang, kalian cukup pencet remote-nya, dia langsung terbuka dengan sendirinya. Bagasi pun juga sama, dimensinya sangat luas dan dia bisa dilipat secara kiri dan kanan begitu. Semua luas, kalian bisa bawa mobil ini dan pastinya kalian bisa bawa barang-barang yang cukup banyak untuk memenuhi di dalam mobil ini. Toyota Fortuner VRZ 2016 yang berwarna putih ini dengan kilometer baru 36 ribuan dan pajaknya juga sudah panjang sampai bulan 9 tahun 2022. Harga kreditnya sama saja kita buka dengan harga yang warna hitam di angka 375 juta rupiah. Kalian bisa bawa pulang mobil Fortuner VRZ berwarna putih ataupun berwarna hitam. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Mobil yang ketiga pada kesempatan kali ini yaitu diesel series, ada Mitsubishi Pajero Dakar 4x2 Matic Diesel. Mobil ini juga keluaran produksi tahun 2016 dan pastinya berbeda dengan Fortuner. Kelihatannya ya sedikit lebih gagah, lebih menarik, ya selera sih guys, antara teman-teman biasa yang pencinta Fortuner atau pencinta Pajero. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dari tengah dia juga mempunyai logo Mitsubishi yang cukup besar, dia juga sudah mempunyai lampu LED projector, ada fog lamp, dan yang menarik tambahan dari Mitsubishi Pajero Dakar, dia mempunyai washer di bagian sebelah sini. Jadi di saat kalian tekan ada tombol di dalam, dia akan mengeluarkan air untuk membersihkan lampu kalian di bagian sebelah sini.
Grillnya pun juga sudah chrome, ada aksen yang cukup menarik di bagian sini grillnya. Wah, itu yang menambah kesan keren juga di mobil ini. Kita cek ke kabin mobil Pajero ini. Sekarang kita sudah di dalam kabin Mitsubishi Pajero Dakar 2016. Kuncinya pun sudah keyless dan kita tinggal start stop aja. Menyala juga dengan sempurna. AC dia juga sudah memiliki dia sudah dual zone. Kalau tadi Fortuner dia belum dual zone, tapi kalau Mitsubishi Pajero sudah AC-nya sudah dual zone. Kemudian audio steering suite di bagian sebelah sini, ada pedal shift juga sama dengan Fortuner. Lampunya dia belum auto, tapi wipernya pun juga belum auto, tapi bisa diatur intermittennya. Lampu sudah LED, setirnya pun juga bisa diatur secara tilt dan teleskopik juga. AC sudah digital, head unit sudah digital juga, udah touchscreen, tapi lampu sini kabinnya belum LED ya guys, masih lampu bohlam biasa. Sini ada kaca tapi belum ada lampu. Dari segi bukaan kaca, hanya sisi penumpang saja yang hanya sisi driver saja yang otomatis. Kalau sisi passenger atau penumpang dia belum otomatis, jadi masih manual kacanya, masih ditahan. Tapi electric parking brake dia sudah ada. Kalau Fortuner masih yang manual model tarik, kalau ini dia sudah model elektrik. Kemudian panel LUT bagian sebelah sini di dashboard. Dan yang satu hal yang berbeda daripada Fortuner yaitu di sunroof. Dia memiliki space sunroof untuk kalian kalau malam hari bersama pasangan kalian atau keluarga kalian bisa melihat-lihat bintang di langit. Wow, sangat indah bukan? Jadi sunroof ini berfungsi atau tidak berfungsi tergantung dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kita sudah di belakang dari mobil Pajero Dakar tahun 2016 ini. Satu hal yang berbeda juga dari Fortuner, pastinya ada lampu di belakang sini juga LED, dan dia satu lampunya tuh panjang di sini dan bagus banget. Jadi kalau nyala dua-duanya malam hari tuh kayak buka kurung gitu, kayak ada orang, kalau orang-orang bilang sih kayak orang nangis gitu ya. Tapi lampu sennya dia masih bohlam biasa, lampu mundurnya juga masih menggunakan lampu bohlam biasa. 4 titik sensor parkir pun juga sama seperti Fortuner, punya kamera mundur di bagian sini, ada wiper, rear fogger, spoiler, dan ada satu tarikan chrome di bagian sini. Kalau Fortuner tulisan Fortunernya di tengah, kalau Pajero Sport dia di bawah kecil sebelah sini. Jadi lebih minimalis dan ada tulisan Dakar. Jadi ini adalah spek yang paling tertinggi di mobil Pajero yang kalian bisa bawa pulang buat ke rumah kalian. Tapi sayangnya untuk sekelas Pajero Dakar dia berbeda dengan Fortuner. Kalau Fortuner bagasinya bisa dibuka secara otomatis, dia masih manual. Ya, jadi masih pakai tenaga ya, masih pakai otot ya. Ya, tapi cukup enteng walaupun sedikit berat, mungkin untuk wanita ini agak sedikit berat, tapi kalau untuk pria ya ini biasa saja sih. Nah, kalau untuk sisi bagasi, Fortuner melipat bangkunya dia ke atas begini dan kiri atau kanan. Tapi kalau Mitsubishi Pajero dia flat floor, jadi rata lantai. Yang harusnya tadinya mungkin kalian bisa lihat seperti ini bangkunya, ya, seperti ini. Kalau untuk melipat kalian bisa melakukan secara flat floor. Jadi space bagasinya pun juga cukup besar, lebih besar karena dia rata lantai. Jadi dimensi untuk ruang bagasinya pastinya lebih besar. Mitsubishi Pajero Dakar 4x2 tahun 2016 dengan kilometer baru 56 ribuan dan pajaknya masih hidup sampai bulan 3 tahun 2022. Kalian bisa dapati cukup dengan harga 385 juta rupiah. Harga kredit kalian bisa langsung bawa pulang Mitsubishi Pajero ini ke rumah kalian. Dan spesial untuk mobil ini saya kasih DP yang sangat menyenangkan karena hurufnya fun alias menyenangkan gitu ya. Fun itu kan arah gembira, ceria gitu ya. DP ini juga ceria dan gembira buat kalian semua. Kalian bisa DP secara suka-suka alias ya terserah gitu ya. Mau DP berapa, bisa 5 juta, bisa 6 juta, bisa 7 juta, nanti aja. Pokoknya kalian suka-suka aja mau DP untuk Pajero ini berapa. Jadi baru kali ini untuk mendapatkan mobil Mitsubishi Pajero biasanya harus DP 100 juta mungkin, 150 juta atau 200 juta. Kalian bisa DP minim atau DP sangat rendah dengan DP suka-suka.
Untuk informasi lebih jelas kalian pasti bisa menghubungi kami yang pasti nanti ada nomornya di kolom deskripsi. Mobil keempat yang ada di belakang gue ini yaitu Mitsubishi Pajero lagi, tipe Dakar lagi, 4x2 transmisi otomatis dan berbahan bakar diesel tahun 2015. Mobil ini generasi sebelum mobil yang Mitsubishi Pajero yang tadi kita sudah review sebelumnya. Ini adalah Mitsubishi Pajero sebelum yang all new. Dia tapi sudah bermesin VGT Power, pastinya bertenaga diesel. Secara keseluruhan, tampak depan dia sudah memiliki lampu yang sudah proyektor juga, sudah LED juga, ada fog lamp juga, kemudian ada grill. Bagian sini sudah chrome, kemudian di lingkaran fog lampnya juga ada chrome-chroman. Dan ada air washer juga. Jadi ciri khas dari Pajero Dakar itu dia memiliki air washer, sehingga kalau kalian tekan tombol di dalam dia keluar punceratan air gitu. Jadi ini untuk mencuci lampu kalian. Ya sedikit berguna, tapi jarang orang pakai sih karena ya begitu tidak ada manfaatnya juga. Kita mau cek bagian kabin mobil ini. Sekarang kita sudah di dalam kabin Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2015. Kuncinya dia masih kunci biasa, masih kontak biasa, belum keyless. Jadi harus dicolok dulu. Kita colok dulu dan kita putar. Menyala dengan sempurna. AC-nya masih putar-putar seperti kompor gas, belum touchscreen. Kalau yang Pajero Dakar tahun 2016 tadi sudah dual zone, dia masih single zone dan pastinya masih putar-putar biasa. Kemudian dari segi setir dia ada audio steering shift juga, ada buat ganti-ganti channel, kemudian ada pedal shift juga. Lampunya juga masih belum automatic, tapi dia punya wiper sudah intermitternya bisa diatur waktunya. Kemudian sama di bagian sini juga bahannya kulit. Power window-nya belum bisa ditutup secara otomatis kalau bagian passenger, tapi kalau bagian driver dia sudah bisa ditutup secara otomatis. Panel LUT bagian sebelah sini banyak dan pastinya dia sudah memiliki kamera mundur. Audionya juga sudah lengkap, ada Bluetooth, AUX, USB dan lain sebagainya. Kemudian bagian atas sang visor ada kaca juga bagian sini, tapi tidak ada lampu. Sebelah kiri pun juga sama. Dan satu hal yang menandakan Dakar atau tidak adalah di bagian atas. Dia memiliki sunroof. Jadi itulah ciri khas dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Dia memiliki sunroof di bagian atas yang bisa menerangi kalian di malam hari, atau kalian mau lihat bintang-bintang di langit malam hari bersama pasangan kalian sama keluarga kalian juga bisa. Dan pastinya ya sedikit fitur yang sangat berbeda dibandingkan mobil-mobil sekelas. Sekarang kita sudah di belakang Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2015. Dari segi belakang juga pastinya sangat berbeda dengan tipe yang terbarunya. Dia belum menggunakan lampu LED, masih lampu bohlam biasa semuanya. Kemudian ada logo Pajero Sport yang emblemnya cukup lebih besar dibandingkan yang model baru. Kemudian ada tulisan Dakar. Nah, kalau ini Dakarnya kayaknya sama sih. Dia emblemnya segini-segini aja. Tapi kalau Pajero Sport yang tulisan ini sepertinya lebih besar. Ada satu tarikan grill juga di sebelah sini, chrome, logo Mitsubishi, wiper, defogger, ada spoiler di bagian atas. 4 titik sensor parkir juga 1, 2, 3, dan 4 di bagian sini, dan pastinya ada kamera mundur. Kita cek ke bagasinya. Belum power back door juga ya, masih model manual. Cara pelipatan bangkunya pun sama seperti model Pajero yang terbaru, karena Pajero terbaru mengadopsi cara pelipatan Pajero yang lama. Dia flat floor dan menurut saya ini space-nya juga kurang lebih sama dimensinya seperti yang Pajero terbaru. Tidak banyak perbedaan di bagian sebelah sini dan cukup lega dan pastinya cukup komplit. Kalau kalian mau bawa barang bagasi atau koper-koper, pastinya cukup komplit bisa masukin ke dalam mobil ini. Untuk Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2015 dengan transmisi otomatis 4x2 diesel tahun 2015 dengan kilometer baru 90 ribuan dan pajaknya masih panjang sampai bulan 10 tahun 2022. Kalian bisa bawa pulang dengan harga kredit di angka 285 juta rupiah. Kalian bisa langsung pilih Mitsubishi Pajero ini yang super enak, super nyaman dan pastinya bertenaga diesel buat kalian. Ajak jalan-jalan keluarga kalian
kemanapun kalian mau. Mobil terakhir pada kesempatan mereview SUV diesel kali ini ada Ford Everest Limited Matic Diesel 4x2 tahun 2014. Mobil ini keluaran Ford dan pastinya teman-teman juga tahu kalau mobil Ford terkenal dengan mobil yang cukup nyaman dan pastinya enak sekali untuk dikendarai. Dari segi depan ada tulisan emblem Everest di bagian sini, logo Ford yang cukup besar, grillnya juga sudah chrome. Cukup simpel ya, tapi dia kelihatan sangar atau kelihatan lebih gagah. Lampunya dia masih menggunakan lampu bolham biasa, sennya pun juga sama, tapi sudah memiliki fog lamp. Ya, kelihatannya kalau teman-teman bisa lihat, ini lebih panjang. Padahal kalau kita parkir ini sejajar semua, belakangnya sejajar. Tapi ini posisinya ini lebih panjang guys, karena mobil ini emang kelihatannya lebih sangar atau lebih keker. Kita cek ke bagian dalam mobil ini. Sekarang kita sudah di dalam kabin Ford Everest Limited tahun 2014. Kuncinya masih kunci kontak biasa dan kita nyalakan dulu. Menyala dengan sempurna. Lampunya masih lampu bolam biasa, AC-nya pun juga masih puter-puter seperti kompor gas begini. Kemudian sini tuas ininya nih guys. Tuas persnelingnya atau tuas maticnya tuh cukup tinggi loh. Jadi bikin kalian nyaman juga dan kalian menarik persnelingnya. Wah, enak sekali. Setirnya tapi polos, tidak ada apa-apa, tidak ada audio steering switch. Klaksonnya juga masih model biasa, tapi dia gantiin untuk pengaturan volume, dia diganti di sini nih guys. Bukan di audio steering switch, tapi ada satu tuas di belah sini. Lucu ya. Biasanya audio steering switch di bagian sini, tapi kali ini dia ada tuas di bagian sebelah sini. Dan dia sudah memiliki tombol cruise control bagian kanan. Jadi dia mobil ini juga udah memiliki cruise control. Wah, cukup lumayan lengkap ya untuk mobil sekelas Ford Everest ini. Ya ini sih anehnya di belah sini ya untuk volumenya lucu. Tapi nggak ada di tempat lain ya, cuma di sini. Cruise control bagian sini. Kemudian power window-nya autonya juga hanya di sisi driver aja. Kalau sisi passenger dia masih manual ya, atau masih ditahan secara manual. Kemudian setirnya bisa diatur secara hanya turun naik saja, dia nggak bisa ditarik ya guys. Kemudian parking brake-nya dia model tuas tarik nih guys, model lama nih ya, model kayak mobil Panther, Isuzu Panther model tarik gini. Kemudian di bagian atas, nah ini ada dua tempat penyimpanan kacamata guys. Mungkin karena orang-orang Eropa demen pada pakai kacamata mengendarai mobil Ford ini, maka ditaruhlah dua tempat sunglass di bagian atas. Dan head unitnya sudah model touchscreen, udah bisa USB, micro SD, sudah lengkap juga sih ya. Dan kita mau cek ke bagasi mobil ini. Sekarang kita sudah di belakang Ford Everest Limited tahun 2014. Sangat berbeda pastinya dengan mobil-mobil diesel yang kita sudah review sebelumnya. Dia masih ada ban gendong nih di belakang. Ya. Ini kelihatan sih lebih sangar, lebih kokoh. Mobil ini kelihatan bener-bener laki banget. Dan lampunya pun juga berdiri tegak bagian sini, kiri dan kanan. Jadi ciri khas banget kalau mobil-mobil gagah gini dia sebelah sini. Tapi lampunya masih bohlam biasa. Kemudian kromannya bagian sini, logo Ford juga bagian sebelah sini. Dia ada 4 sensor parkir juga dan pasti sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Kita mau cek bagasinya. Cara buka bagasinya pun juga berbeda. Kalau pada umumnya semua ke atas pintunya, tapi dia ke samping. Ya, jadi dimensinya cukup tinggi karena ini dibandingkan yang sekelasnya kayak tadi Pajero atau Fortuner ini cukup tinggi. Tapi space bagasinya kelihatannya ini sedikit lebih kecil kalau bangkunya terbuka semua. Tapi kalau kalian tutup, ini bisa mendapatkan space bagasi yang pastinya lebih besar gitu. Cukup lebih besar, tapi dia emang posisinya lebih tinggi dibandingkan teman-temannya atau yang sekelasnya. Kalau teman-teman ingin dapetin space bagasi lebih besar seperti ini, kalau enggak ya kalian bisa seperti ini. Ford Everest Limited 4x2 Matic Diesel tahun 2014 dengan kilometer baru 75 ribuan dan pajaknya sudah panjang sampai bulan 9 tahun 2022.
Kalian bisa bawa pulang cukup dengan harga kredit di angka 230 juta rupiah. Kalian pastinya bisa memiliki mobil super gagah, super nyaman, super enak, super maco, segala super-superan yang ada di mobil ini. Demikian review kita mengenai mobil-mobil SUV dan pastinya bertenaga diesel. Dari mobil yang pertama tadi ada mobil Toyota VRZ tahun 2016 dengan kilometer baru 44 ribuan dan pajaknya masih bulan 9 sampai tahun 2022. Dan kita bandrol spesial buat kalian dengan harga kredit di angka 375 juta rupiah. Kalian bisa bawa pulang Toyota VRZ 2016 ke rumah kalian. Dan mobil berikutnya juga sama-sama dinaungi oleh Toyota, yaitu Toyota VRZ juga tahun 2016 dengan kilometer sedikit lebih kecil di angka 34 ribuan dan pajaknya juga lagi diurus, masih teman-teman bisa terima panjang sampai bulan 9 tahun 2022 juga. Dengan harga kita buka di harga kredit 375 juta juga. Jadi kalian bisa pilih sama-sama dengan harga 375 juta dengan kilometer 40.000 atau 30 ribuan. Dan itu warna hitam dan ini warna putih. Dan berikutnya ada mobil Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2016 juga. Dengan tipe yang sudah ada sunroof dan kilometernya baru 50 ribuan. Pajaknya bulan 3 sampai tahun 2022. Kita buka harga kredit 385 juta. Dan spesial untuk mobil ini kita kasih buat kalian DP suka-suka alias terserah aja. Jadi kalian bisa tentukan DP-nya dengan sendirinya dan pastinya bisa dapatkan DP yang sangat-sangat termurah yang kalian nggak pernah dapat di tempat lain. Hanya DP suka-suka. Jadi dengan DP murah lah, DP kecil bisa 5 juta, mungkin bisa 6 juta atau 7 juta, terserah. Yang penting kalian bisa bawa pulang mobil ini ke rumah kalian. Dan berikutnya ada Mitsubishi Pajero juga tipe Dakar tahun 2015, kilometer 90 ribuan dan pajaknya bulan 10 juga sampai tahun depan. Dengan harga kredit di angka 285 juta rupiah, kalian bisa langsung bawa pulang Mitsubishi Dakar tahun 2015 ke rumah kalian. Dan yang terakhir, ini ada Ford Everest yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu tipe limited tahun 2014 dengan kilometer 70 ribuan dan pajaknya masih panjang sampai bulan 9 tahun 2022. Kita bandrol dengan harga 230 juta aja harga kredit, kalian bisa bawa pulang Ford Everest Limited transmisi otomatis diesel ke rumah kalian. Tinggal pilih banyak sekali mobil-mobil diesel yang SUV yang besar-besar buat kalian bawa pulang. Dari harga 200 jutaan hingga 300 jutaan. Kalian tentukan pilihanmu dari sekarang. Ada Ford, ada Mitsubishi, dan ada Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero, dan Ford Everest. Pilihanmu dari sekarang. Buruan sebelum kehabisan, sebelum diambil sama orang lain. Dan itu aja guys buat kesempatan video kali ini. Dan pastinya mobil yang ada di Sinar Harapan Motor nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, kilometer semua asli, tidak ada putar-putar kilometer. Dan pasti kita memberikan garansi mesin, transmisi selama 1 tahun. Kita kasih free salon mobil selama kalian pakai mobilnya. Jadi kalian nggak perlu takut lagi mobil kalian kotor atau mobil kalian kusam, kita kasih free voles selama kalian pakai. Kotor-kotor sedikit, mau baret-baret, per 4 bulan sekali bawa aja ke Sinar Harapan Motor, kita bikin kinclong mobil kalian seperti mobil baru. Dan banyak sekali promo-promo yang menarik yang kalian bisa bawa pulang bersama keluarga kalian. Dan itu aja guys untuk update kita mengenai mobil stok diesel yang hari ini kita bagikan buat kalian semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kalian jika ingin tanya-tanya, cek update kita semua, kalian bisa hubungi kami di bawah ini. Follow Instagram kami juga di Sinar Harapan Motor _ID dan TikTok kami juga di Sinar Harapan Motor _ID. Gua Andreas Diva pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you, bye bye.